Selamat pagi Bapak. Sebelumnya saya Risa dari petugas Puskesmas. Ada yang bisa saya bantu Pak? Pagi Mbak, ya ini sebenarnya saya ini sakit Mbak. Baik Pak, kita cek dulu ya Pak. Keluhan Bapak apa saja kalau boleh tahu? Ini Mbak, sejak 2 hari yang lalu itu saya nggak enak badan, kemudian ada demamnya gitu. Terus tadi pagi habis subuh itu badan saya lemas banget dan batuk juga disertai sesak napas gitu Mbak. Sama demamnya itu sejak 2 hari yang lalu itu tak kunjung sembuh, tak kunjung membaik gitu. Baik Pak, begini. Dari gejala yang Bapak sampaikan barusan, itu merupakan gejala dari COVID-19. Untuk memastikan apakah Bapak terjangkit virus COVID-19 atau tidak, kita bisa lakukan tes swab terlebih dahulu ya Pak. Baik Mbak, saya ikuti saja prosedurnya yang berlaku dan supaya bisa cepat ditangani dan saya lekas sembuh gitu Mbak. Baik Pak, kita lakukan pengambilan sampel ya Pak. Baik Mbak. Ini sudah diambil Pak sampelnya untuk dicek di lab apakah hasilnya negatif ataupun positif. Selama menunggu hasilnya keluar, Bapak dimohon bisa melakukan isolasi mandiri di rumah ya Pak. Iya Mbak, baik. Untuk hasil tes swab-nya akan keluar 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 April 2021. Bapak dimohon datang ke puskesmas kembali untuk mengetahui hasilnya. Dan Bapak bisa datang kemari jam 7 pagi ya Pak. Baik Mbak, terima kasih. Iya Bapak, sama-sama. Ini hasil tes swab Bapak kemarin pada tanggal 22 April 2021. Dari hasil tes swab, Bapak dinyatakan positif virus COVID-19. Sehingga Bapak harus menjalani pengobatan serta isolasi mandiri ya Pak. Oh iya, baik Mbak. Ya Pak, mohon maaf Pak untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Izinkan kami bertanya kepada Bapak. Ya Mbak, silahkan, monggo. Baik Pak, sebelumnya apakah Bapak pernah bepergian keluar kota atau keluar negeri Pak? Iya Mbak, kebetulan kemarin tuh ada tugas kantor yang mengharuskan saya ke luar negeri gitu Mbak. Baik, lalu apakah Bapak sepulang dari luar negeri sempat melakukan kontak erat dengan pegawai lainnya? Iya Mbak, kebetulan saya itu satu ruangan dengan Nona A dan Nona N gitu. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Akan saya data terlebih dahulu Pak untuk disampaikan kepada petugas tracer. Iya Mbak, sama-sama. Selamat pagi Mbak Sarah. Iya, halo, selamat pagi Mbak Risa. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya, di sini saya ingin mengonfirmasikan bahwa Tuan Habib telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan telah melakukan kontak erat dengan dua rekannya atas nama Nona Arum dan juga Nona Nadine. Baik, Nona Arum dan juga Nona Nadine ya Mbak ya. Terima kasih banyak atas informasinya Mbak. Kalau begitu saya dan tim akan segera melakukan pelacakan Mbak ya. Iya Mbak, untuk data Tuan Habib sudah saya masukkan ke database puskesmas kami. Nanti saya akan kirimkan linknya kepada Mbak Sarah ya. Iya baik, terima kasih banyak Mbak Risa. Iya Mbak Sarah, sama-sama. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan sama saya Sarah, selaku petugas pelacak kontak dari Puskesmas Mulyorejo. Oh iya Mbak, selamat sore. Ada apa ya Mbak ya? Iya baik Mbak, sebelumnya apakah benar saya berbicara dengan Mbak Arum yang beralamat di Mulyorejo Tengah nomor 21? Oh iya Mbak, bener. Kok tahu alamat sama nomor telepon saya Mbak ya? Ya, baik Mbak. Jadi untuk data nama, nomor telepon, dan juga alamat Mbak Arum itu sudah terdaftar di database puskesmas kami, Mbak. Ya, terus ini ada tujuan apa ya Mbak ya? Ya, baik. Sebelumnya, tujuan saya menelpon adalah untuk ingin melakukan
melakukan wawancara kepada Mbak Arum. Dan sebelumnya perlu Mbak ketahui bahwasanya pembicaraan yang akan kita lakukan ini akan bersifat privasi dan juga tertutup, sehingga Mbak tidak perlu khawatir akan semua info yang kita bicarakan dalam percakapan ini akan terjaga dan tidak akan disebarluaskan kepada orang luar selain dari petugas kesehatan kami dan juga data puskesmas kami. Bagaimana Mbak Arum, apakah Mbak bersedia Mbak? Oh iya Mbak, nggak apa-apa, silakan. Ya, baik Mbak Rum. Untuk waktunya, saya minta mungkin sekitar 10-15 menit Mbak Rum. Bagaimana Mbak Rum, apakah bersedia? Iya Mbak, nggak apa-apa, silahkan langsung aja Mbak, saya udah penasaran juga apa yang mau diomongin. Oh ya, baik. Terima kasih kalau begitu Mbak. Jadi sebelum kita lanjut ke pembicaraan, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait data dan juga identitas Mbak Rum. Boleh Mbak sebutkan Mbak nama lengkap dan juga tempat lahirnya? Oh iya, Elizabeth Nisa Arum ya, tanggal 28 Januari 97 lahirnya. Oke Mbak Rum. Untuk alamat tempat tinggalnya saat ini berdomisili di mana Mbak? Sama Mbak ya, dikatain tadi Mulyorejo Tengah nomor 21, tapi kadang kalau libur itu pulang kampung sih ke Pacitan. Oh ya, pulang ke Pacitan ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rum. Jadi Mbak Rum, begini Mbak Rum, kami ingin memberitahukan bahwasanya pada tanggal 21 April 2021, Mbak Rum telah melakukan kontak erat terakhir dengan salah satu pasien kami yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun mohon maaf Mbak Arum, kami tidak dapat memberikan informasi terkait nama pasien tersebut. Untuk karena Mbak Arum ini melakukan kontak dengan pasien tersebut, kemungkinan Mbak juga akan tertular. Tentunya kami berharap untuk itu tidak terjadi ya Mbak Arumnya. Oleh sebab itu kami menelepon bertujuan untuk menanyakan kondisi Mbak pada saat ini, serta akan memberitahu instruksi serta saran terhadap rencana yang harus Mbak lakukan. Aduh, jadi saya terkonfirmasi juga Mbak. Duh, gimana dong ini? Saya nggak tahu apa-apa ini. Iya, Mbak Arum tidak perlu panik dulu ya Mbak ya, karena kita masih belum mengkonfirmasi bahwasanya Mbak ini terkonfirmasi positif COVID-19 juga. Namun, untuk dalam langkah pencegahan, serta untuk mengetahui apakah terdapatnya gejala yang akan mengarah ke COVID-19, kami sebagai petugas tracer dari Puskesmas Mulyorejo berkewajiban untuk memantau kondisi Mbak Arum. Bagaimana Mbak Arum, apakah Mbak sedia? Oke. Boleh Mbak, boleh Ya, ya baik kalau kok. gitu. Ya, Mbak Arum tidak perlu khawatir ya Mbak ya, Mbak tenang, Mbak tidak usah panik. Mungkin sebelumnya bisa tarik nafas dalam dulu Mbak Arum melalui dari hidung, keluarkan lewat mulut secara 3 kali Mbak Arum. Iya Mbak, iya udah tenang kok saya. Iya tenang kok, udah. Lanjut Ya, aja baik. Mbak, gimana ya? Oke Mbak, kalau gitu sebelumnya saya izin untuk melakukan pencatatan terkait identitas Mbak Arum dulu ya Mbak ya. Oh boleh. Iya Mbak, untuk datanya yang akan kami sinkronkan dari data yang kami dapat dari pasien kami tersebut, mohon maaf Mbak Arum bisa disebutkan lagi nama lengkap, tanggal lahirnya, serta tempat tanggal lahirnya Mbak Arum? Oh ya, nama saya tadi kan Elizabeth Nisa Arum, tanggal lahirnya di 28 Januari 97, tempat lahirnya di Rusia, nomor KTP-nya 12345678990. Oh iya baik, terima kasih ya Mbak Rum atas kejelasan informasinya. Kami akan menjaga kerahasiaan data Mbak ini dan tidak akan kami bagikan kepada pihak di luar dari puskesmas setempat ataupun pihak dari tenaga kesehatan lainnya. Namun Mbak Rum, kami ingin Mbak Arum untuk mengambil langkah selanjutnya, yaitu melaporkan diri Mbak kepada Ketua RT ataupun Ketua RW setempat Mbak ya Mbak, untuk membantu kami dalam memantau kondisi Mbak Arum. Oh iya Bagaimana Mbak ya, Mbak, nanti apakah bersedia? saya segera lapor dulu. Oh ya, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak Arum ya. Silakan dilaporkan kepada RT ataupun RW-nya atau juga bisa kepada RT dan juga RW setempatnya ya Mbak ya. Iya Mbak, baik. Ya, baik Mbak Arum, saya ingin bertanya bagaimana Mbak Arum kondisi Mbak saat ini, apakah dari tanggal 21 April kemarin sampai dengan hari ini Mbak ada merasakan keluhan atau gejala-gejala seperti batuk, ada demam tinggi, nyeri tenggorokan, sesak napas, ataupun keluhan-keluhan lainnya yang tidak biasa dari Mbak? Nggak ada sih Mbak, sama sekali nggak ada. Cuma sekarang tuh panik aja karena tiba-tiba
ada informasi kayak gini gitu. Oh ya, baik, berarti secara kondisi kesehatan Mbak, Mbak dalam kondisi baik ya Mbak ya, tidak ada gejala yang saya sebutkan di atas sebelumnya. Baik, untuk riwayat penyakit Mbak Arum, apakah Mbak memiliki riwayat penyakit terdahulu ataupun penyakit bawaan Mbak yang sampai saat ini masih Mbak alami? Nggak ada Mbak, benar-benar nggak ada. Paling cuma aja di capek gitu. Baik, baik Mbak Arum. Kalau begitu saya izin mengkonfirmasi kembali ya Mbak, bahwa terkait informasi yang sudah Mbak berikan. Jadi Mbak Arum ini tertanggal dari tanggal 24 April ini bahwasanya Mbak Arum dalam kondisi sehat tanpa gejala apapun semenjak Mbak melakukan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi ya Mbak Arum ya. Dan Mbak Arum juga tidak memiliki riwayat penyakit bawaan ataupun riwayat penyakit terdahulu. Hanya saja cuma sakit-sakit seperti kecapean gitu saja ya Mbak ya. Berdasarkan keterangan Mbak Arum ini, status Mbak ini termasuk ke dalam kontak erat tanpa ada gejala ya berarti Mbak? Iya Mbak. Terus selanjutnya gimana Mbak ya? Apa saya karantina apa gimana ya? Iya Mbak Arum, untuk informasi selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa di awal bahwasanya ini Mbak ini kan ada riwayat kontak erat dan sehingga terdapat kemungkinan bahwasanya Mbak ini tertular dari COVID-19. Nah, maka Mbak ini harus melakukan karantina secara mandiri dimulai pada Mbak Arum pertama kali melakukan kontak yaitu pada tanggal 21 April 2021 sampai dengan 14 hari setelahnya Mbak. Nah, karena Arum ini baru mengetahui jika kontak erat Mbak itu sekarang, maka Mbak Arum bisa melakukan karantina mandirinya itu mulai dari saat saya menelpon ini sampai dengan 14 hari setelahnya sesuai dengan masa inkubasi virus COVID-19 ya Mbak ya. Oh, oke. Baik, sebelumnya apakah sudah jelas Mbak? Iya. Ini mau tanya lagi, sebenarnya saya karantina sendiri di sini gimana? Soalnya kan kebetulan saya juga tinggal sendiri, habis belanja bulanan juga Mbak. Oh iya, baik Mbak Arum. Jadi untuk karantina mandiri itu berarti Mbak Arum harus membatasi pergerakan Mbak dan juga tetap tinggal di rumah ya Mbak ya, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jika memungkinkan Mbak diminta untuk tidur di ruangan terpisah dengan anggota keluarga Mbak yang di rumah saat ini. Atau jika tidak memungkinkan, Mbak juga bisa untuk menjaga jarak tempat tidur minimal 1 meter, serta juga dihimbau kepada Mbak untuk menggunakan alat makan yang terpisah. Karantina mandiri itu penting sekali Mbak, karena tujuannya untuk membantu kami memantau kondisi harian Mbak Arum, setelah itu juga memberikan saran ataupun rujukan sesuai dengan kondisi Mbak apabila terdapat keluhan-keluhan selama 14 hari ke depan ataupun selama masa Mbak melakukan karantina mandiri. Selain itu juga tujuannya untuk menjaga agar orang-orang di sekitar Mbak itu juga tidak tertular karena kita masih belum dapat mengkonfirmasi apakah Mbak ini tertular positif dari COVID-19. Bagaimana Mbak Arum, apakah Mbak merasa sanggup untuk melakukan karantina mandiri ini, Mbak? Oh iya, ini udah saya catat kok Mbak, nanti saya jalankan. Baik Mbak, Terus untuk ini saya mau tanya lagi. Ya, silakan Mbak. Apa namanya? Kok saya nggak disuruh swab ke rumah sakit ya Mbak? Gimana? Iya Mbak Arum, jadi untuk karena Mbak ini dalam status sebagai kontak erat dan diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri, Mbak Arum bisa melakukan panggilan dari rumah Mbak menghubungi rumah sakit ataupun puskesmas terdekat jika Mbak Arum ini mengalami keluhan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada batuk, demam tinggi, nyeri tenggorokan, dan sebagainya ya Mbak ya. Dan untuk kontak erat ini yang tidak bergejala seperti yang sudah saya simpulkan tadi dari percakapan kita, Mbak ini tidak perlu untuk melakukan tes swab berdasarkan dengan panduan nasional terbaru. Akan tetapi, jika nantinya dalam masa karantina mandiri muncul salah satu gejala yang mengarah ke COVID-19, maka kami akan merujuk Mbak Arum untuk dilakukan tes swab ataupun PCR. Bagaimana Mbak Arum? Apakah sudah jelas Mbak? Oh iya, paham Mbak, paham. Jadi saya karantina mandiri aja dulu ya?
Iya, betul Mbak Arum. Silakan dilakukan karantina mandiri dan melakukan prosedur yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Semoga Mbak Arum tetap sehat selalu ya Mbak ya, dan dijaga baik-baik untuk isolasi mandirinya dan juga jaga jarak dengan orang di sekitar rumahnya. Saya juga berharap Mbak Arum mematuhi protokol untuk karantina mandiri seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Terima kasih banyak ya Mbak untuk kesediaannya menjalani karantina mandiri. Salam sehat dan selamat sore Mbak Arum. Assalamualaikum Oh warahmatullahi iya, wabarakatuh. ya terima kasih kembali ya Mbak ya. Ya, sama-sama Mbak. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak. Perkenalkan nama saya Sarah selaku petugas pelacak kontak dari Puskesmas Mulyorejo. Iya, waalaikumsalam. Ada keperluan apa ya, Mbak? Ya, baik Mbak. Sebelumnya, apakah benar saya berbicara dengan Mbak Nadine yang beralamat di Mulyorejo Utara nomor 18? Iya, Mbak, betul. Kok tahu alamat dan nomor telepon saya ya, Mbak? Iya, baik Mbak Nadine. Jadi untuk nama, nomor telepon, dan juga alamat Mbak Nadine ini sudah terdaftar di database Puskesmas kami, Mbak. Oh, begitu. Ada keperluan apa, Mbak, kalau boleh tahu? Ya, baik Mbak Nadine. Sebelumnya saya menelpon karena ingin melakukan wawancara singkat saja kepada Mbak Nadine. Dan sebelumnya perlu Mbak ketahui bahwasanya pembicaraan ini akan bersifat private dan tertutup, sehingga Mbak Nadine tidak perlu khawatir akan informasi Mbak yang akan kami bocorkan ataupun diketahui oleh orang luar selain dari Puskesmas dan juga tenaga kesehatan kami. Bagaimana Mbak Nadine, apakah bersedia untuk dilakukan wawancaranya Mbak? Iya, Mbak, bersedia. Baik Mbak Nadine, untuk kontrak waktunya mungkin saya butuh waktu sekitar 10-15 menit dari waktu Mbak. Bagaimana Mbak Nadine? Iya, Mbak, silahkan. Ya, baik Mbak Nadine. Jadi saya akan menyampaikan tujuan saya untuk menelpon Mbak Nadine, tetapi saya sebelumnya ingin konfirmasi terlebih dahulu Mbak terkait identitas Mbak Nadine. Jadi bisa Mbak sebutkan nama lengkap Mbak dan juga tempat tanggal lahir Mbak? Iya, nama saya Zarina Zaidin Zidan. Tanggal lahir saya 8 Maret 2001. Baik, 8 Maret 2001 ya Mbak ya. Untuk tempat tinggal Mbak Nadine saat ini Mbak tinggal di domisili mana Mbak? Di Mulyorejo Utara nomor 187. Oh baik, nomor 187 ya Mbak Nadine ya. Baik, terima kasih Mbak Nadine. Sebelumnya kami ingin memberitahukan terlebih dahulu. Saya harap Mbak tidak terkejut dan bisa mempersiapkan diri Mbak terlebih dahulu ya Mbak ya. Bagaimana Mbak Nadine, apakah sudah siap Mbak? Iya, Mbak, siap. Ya, baik Mbak Nadine. Jadi terkait Mbak Nadine ini, bahwasanya Mbak telah melakukan kontak erat terakhir kali dengan salah satu pasien kami yang positif COVID-19, yaitu pada tanggal 21 April 2021 lalu. Namun mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan nama ataupun identitas dari pasien tersebut, oleh sebab karena Mbak Nadine ini melakukan kontak dengan pasien yang terpositif COVID-19 tersebut, bahwasanya terdapat kemungkinan bahwasanya Mbak akan tertular. Tentunya kami berharap untuk itu tidak terjadi ya Mbak ya. Oleh sebab itu kami menelepon Mbak bertujuan untuk menanyakan kondisi Mbak saat ini, serta kelanjutannya yang memberikan instruksi dan juga saran terkait rencana apa yang harus Mbak lakukan ke depannya. Bagaimana Mbak? Apakah sudah jelas? Iya, Mbak, jelas. Kira-kira ini saya juga terkonfirmasi atau gimana ya, Mbak? Saya tiba-tiba takut. Ya Mbak Nadine jangan panik karena ini kita masih belum bisa konfirmasi bahwasanya Mbak ini terjangkit positif COVID-19 apa tidak. Namun Mbak ini masih dalam melakukan kontak erat sehingga perlu untuk dilakukan monitoring dan juga pengawasan terhadap Mbak Nadine sendiri. Tenang saja Mbak tidak perlu khawatir. Sebagai langkah pencegahan dan serta untuk mengetahui apakah gejala Mbak ini apakah Mbak ini mengalami gejala ataupun gejala-gejala lain yang mengarah kepada COVID-19, kami sebagai petugas tracer dari Puskesmas Mulyorejo berkewajiban untuk memantau kondisi Mbak Nadine. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak bersedia? Iya, Mbak, bersedia. Ya, baik Mbak Nadine. Mbak berarti sudah tenang ya Mbak ya? Mbak sudah tidak panik lagi ya Mbak ya? Iya, Mbak. Ya baik, kalau gitu Mbak berarti sudah siap untuk mengolah informasi selanjutnya yang akan saya berikan kepada Mbak Nadine ya Mbak? Iya, Mbak, silakan.
Ya, kita mulai. Kalau gitu, sebelumnya saya izin untuk meminta Mbak kembali untuk melakukan cross-check terhadap data yang sudah masuk di database kami. Oleh sebab itu, mungkin kami bisa minta Mbak untuk menyebutkan nama lengkap Mbak Nadine, tanggal lahir, serta nomor KTP-nya, Mbak. Ya, baik Mbak Nadine. Terima kasih. Sebelumnya, saya ingin melakukan cross-check terlebih dahulu terkait dengan data yang sudah kami dapatkan di database puskesmas kami, Mbak. Jadi, Mbak boleh sebutkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan juga nomor KTP Mbaknya? Iya, nama lengkap saya Zerina Zindin Zidan, tanggal lahirnya 8 Maret 2001, dan nomor KTP saya 135780010. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nadine atas informasinya. Perlu Mbak ketahui lagi bahwasanya data informasi pribadi Mbak ini tidak akan kami sebarluaskan kepada orang-orang luar ya Mbak ya. Untuk sebab itu, selanjutnya instruksi yang akan kami berikan, kami minta untuk Mbak Nadine melaporkan diri Mbak kepada Ketua RT ataupun Ketua RW setempat untuk membantu kami dalam memantau kondisi Mbak Nadine ke depannya. Bagaimana Mbak Nadine, apakah kira-kira bisa? Iya Mbak, bisa. Ya, baik Mbak Nadine. Lanjut ke instruksi selanjutnya. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi Mbak saat ini, Mbak? Apakah dari tanggal 21 April 2021 kemarin sampai dengan hari ini, Mbak ada merasakan gejala-gejala seperti demam tinggi, batuk, nyeri tenggorokan, sesak napas, ataupun keluhan-keluhan lainnya yang tidak biasa, Mbak? Iya Mbak, akhir-akhir ini saya merasakan tenggorokan saya tuh nyeri, terus terkadang itu saya agak sesak nafas. Ya, baik Mbak. Kalau gitu berarti tenggorokan Mbak nyeri dan merasakan sesak napas ya, Mbak ya. Kalau boleh tahu sejak kapan Mbak sesak napasnya? Sejak 3 hari yang lalu. Ya, 3 hari yang lalu ya, Mbak. Apakah sesak napasnya bersamaan dengan Mbak merasakan nyerinya juga, nyeri tenggorokan Mbak? Nyeri tenggorokan dulu, baru saya merasakan sesak nafas. Ya, baik. Berarti untuk nyeri tenggorokannya lebih dari 3 hari berarti ya, Mbak ya? Iya Mbak. Ya, baik Mbak Nadine. Sebelumnya apakah Mbak Nadine ini memiliki riwayat penyakit bawaan ataupun penyakit penyerta yang sampai saat ini masih Mbak alami, Mbak? Iya, terkadang saya kalau lagi batuk yang parah, itu disertai dengan asma. Oh, baik Mbak Nadine. Berarti Mbak ini memiliki riwayat penyakit asma yang sampai saat ini masih Mbak rasakan, Mbak ya? Iya Mbak, betul. Baik, kalau gitu saya ulangi lagi informasi-informasi yang sudah Mbak berikan ya Mbak ya. Jadi, kondisi Mbak Nadine ini sampai saat ini Mbak merasakan keluhan seperti nyeri tenggorokan dan juga sesak napas. Untuk nyeri tenggorokannya Mbak sudah rasakan semenjak lebih dari 3 hari yang lalu, serta sesak napasnya Mbak alami 3 hari yang lalu Mbak ya. Dan untuk penyakit penyerta ataupun penyakit bawaan Mbak ini adalah asma. Benar begitu Mbak? Iya, betul. Baik, berarti berdasarkan keterangan yang sudah Mbak berikan, Mbak ini termasuk dalam kontak erat dengan ada gejala ya Mbak ya? Iya Mbak. Baik Mbak, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya Mbak ini kan punya riwayat kontak ya dengan salah satu pasien kami yang sudah positif terkena COVID-19. Nah, maka dengan saat ini kami memohon dengan sangat kepada Mbak untuk segera melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat dari Mbak. Bagaimana Mbak Nadine, apakah kira-kira menyanggupi? Kalau misalkan saya karantina mandiri aja gitu nggak bisa ya Mbak? Saya takut Mbak kalau mau datang ke fasilitas pelayanan. Jadi begini ya Mbak ya, untuk karantina mandiri itu hanya diperbolehkan untuk kontak erat yang tidak mengalami gejala. Sementara dari yang kita simpulkan dari pembicaraan kita tadi, Mbak ini kan mengalami gejala-gejala yang mengarah ke penularan COVID-19 ya Mbak ya. Oleh sebab itu, kami menyarankan Mbak untuk segera melakukan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi apakah Mbak ini benar mengalami ataupun tertular dari COVID-19 tersebut Mbak. Untuk tesnya ini Mbak bisa lakukan di fasilitas kesehatan terdekat Mbak dan bisa dilakukan tes swab ataupun PCR. Bagaimana Mbak Nadine? Apakah kira-kira sudah jelas? Iya Mbak, saya sudah paham. Kalau begitu nanti saya akan melakukan tes itu tadi ya Mbak.
Ya, betul Mbak Nadine. Kalau begitu bisa Mbak sebutkan Mbak instruksi yang sudah saya berikan dari awal tadi, apa-apa saja? Ya, nanti saya harus lapor dulu ke RT atau RW, kemudian saya pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian saya akan melakukan tes swab yang seperti Mbak bilang tadi. Ya, baik Mbak Nadine. Bagus sekali ya Mbak ya. Baik Mbak Nadine, kalau gitu saya harap Mbak Nadine sehat-sehat saja Mbak ya, dan semoga hasil tes swab ataupun PCR-nya negatif. Salam sehat dan selamat sore Mbak Nadine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak.